Lagi dengan saya di channel Taufik ACK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini, saya akan menyampaikan informasi penting, terbaru, dan perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat dan kepada para pemirsa dimanapun kalian berada. Ini adalah hal yang perlu diketahui terkait dengan penyaluran BPNT. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial sewaktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI, beliau menyampaikan untuk penyaluran bantuan bulan Januari, Februari, Maret itu akan dilakukan melalui PT POS karena biaya operasional yang harus disiapkan oleh Kementerian Sosial itu sudah didapatkan oleh Kementerian Sosial sebesar 230 miliar. Dana itulah yang harus disiapkan oleh Kementerian Sosial kepada PT POS karena penyaluran PT POS itu diberikan biaya oleh Kementerian Sosial. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial tersebut ada yang menimbulkan rasa kekecewaan atau rasa kegembiraan. Karena memang ada masyarakat yang sangat suka sekali dengan penyaluran melalui KKS, tepatnya di e-warung, dan juga ada juga yang suka penyaluran itu secara tunai yang dibayarkan oleh PT POS Indonesia. Masing-masing lembaga penyalur itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Menteri Sosial tersebut menjurus bahwasanya penyaluran itu hampir dengan kepastian akan dilaksanakan melalui PT POS untuk Januari, Februari, dengan Maret. Ya, menjadi pertanyaan, seperti yang disampaikan juga kalau penyaluran melalui Himbara, melalui KKS, untuk BPNT dan KPM ke e-warung itu Kemensos tidak mengeluarkan biaya. Nah, kenapa sih Ibu Menteri Sosial itu tetap ingin disalurkan melalui PT POS Indonesia? Apa hal yang mendasarinya? Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas, lebih detail, dan agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat itu bisa mendapatkan informasi yang jelas, yang utuh, apa alasan sebenarnya dari Ibu Menteri Sosial, kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini pertama kali, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, untuk BPNT bulan Januari, Februari, dan Maret itu memang belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Tetapi persiapan-persiapan itu pada saat ini terus dilakukan oleh Kementerian Sosial agar penyaluran itu bisa lancar dan bisa tepat waktu nantinya. Karena pada saat ini para keluarga penerima manfaat BPNT itu sangat menanti-nanti, sangat menunggu-nunggu kapan sih pencairan BPNT. Karena pada saat ini BPNT itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah-tengah situasi pada saat ini yang masih sulit yang dialami oleh para keluarga penerima manfaat di tengah-tengah situasi masih dari efek pandemi COVID-19 dan juga kenaikan harga-harga bahan-bahan pangan. Ya, para pemirsa, yang dipaparkan oleh Ibu Menteri Sosial sewaktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI itu untuk penyalur BPNT Januari, Februari, Maret itu menjurus itu kemungkinan sangat besar sekali itu melalui PT POS Indonesia. Karena beliau juga menyampaikan dan juga melakukan perbandingan dan dipaparkan di hadapan Komisi 8 DPR RI penyaluran melalui Himbara, ada rasa kekecewaan yang dialami oleh Ibu Menteri Sosial. Ya, Ibu Menteri Sosial pada waktu itu sudah membukakan apa sih sebenarnya permasalahan kenapa Ibu Menteri Sosial itu cenderung untuk penyaluran pada periode ini itu tidak melalui Himbara. Sebelumnya, para keluarga penerima manfaat itu mendapatkan bantuannya sebesar 200.000 per bulan itu ditransfer ke KKS yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat. Saldo yang diberikan oleh Kementerian Sosial itu masuk ke e-wallet. Jadi saldo yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat itu tidak bisa dipergunakan di ATM yang dimiliki oleh Himbara. Ada mesin khususnya di mesin edisi karena saldo itu masuk ke e-wallet para keluarga penerima manfaat, bukan masuk ke rekening. Ya, jadi Himbara itu menciptakan mesin edisi untuk mentransaksikan
bantuan pangan non-tunai para keluarga penerima manfaat tersebut. Dan Himbara itu membentuk yang namanya Ewarung selaku penyalur dari program BPNT itu sendiri. Nah, hanya di Ewarung yang sudah ditunjuk oleh Himbara itulah para keluarga penerima manfaat bisa mentransaksikan KKS-nya untuk selanjutnya dibelanjakan kebutuhan sembako BPNT sesuai dengan ketentuan, yaitu sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan juga berdasarkan laporan-laporan yang diterima, ditemukan untuk para KPM yang melakukan transaksi perbelanjaan di Ewarung-Ewarung itu mendapatkan bahan pangan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan harga pasar dan tidak memenuhi prinsip 6T, yaitu salah satunya tepat harga. Para keluarga penerima manfaat tersebut membayar lebih mahal dibandingkan kalau mereka belanja sendiri dengan mempergunakan uang tunai. Berdasarkan pengamatan dan berdasarkan hasil monitoring itulah Ibu Risma merasa bahwasanya para keluarga penerima manfaat itu banyak sekali dirugikan, dan juga banyaknya laporan-laporan yang diterima untuk penyaluran melalui KKS dan disalurkan melalui Ewarung juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri yang pada akhirnya itu merugikan para keluarga penerima manfaat. Nah, beberapa alasan itulah yang melatar belakangi Ibu Menteri Sosial pada saat ini mengevaluasi program Ewarung sebagai penyalur BPNT. Dan juga sewaktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI, hasil dari rekomendasi tentang rapat dengar pendapat tersebut, DPR RI juga merekomendasikan agar Menteri Sosial mengevaluasi program Ewarung sebagai penyalur BPNT. Dan artinya pada saat ini untuk Ewarung sendiri mungkin untuk penyaluran bulan Januari, Februari, dan Maret ini itu tidak akan tempat penyalur BPNT. Nah, mungkin pada saat ini para pemilik Ewarung itu ada yang memiliki rasa kekecewaan karena memang dari Ewarung itulah sumber kehidupannya. Tapi yakin dan percayalah, pada saat ini Kementerian Sosial itu mengevaluasinya agar nantinya jikalaupun nanti BPNT itu kembali ke KKS dan nantinya para keluarga penerima manfaat itu tidak merasa dirugikan dan bahan-bahan yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat itu sesuai dengan ketentuan. Karena memang pada saat paparan dari Ibu Menteri Sosial sewaktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI, kalau dilaksanakan penyaluran melalui kantor pos di tahun 2023 itu Kementerian Sosial harus menyiapkan dana sebesar 1,162 triliun. Ibu Menteri Sosial juga menyampaikan untuk sebesar itu Kementerian Sosial tidak memiliki dananya. Ya, berarti harapan untuk penyaluran berikutnya di bulan April dan seterusnya masih ada peluang di Himbara ataupun melalui KKS. Artinya jikalau nanti penyaluran BPNT kembali kepada KKS, mari bersama-sama pemilik Ewarung, para masyarakat untuk mengawasi agar program ini bisa sukses dan para keluarga penerima manfaat itu bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Nah, itulah hal-hal yang mendasari dari apa yang diputuskan oleh Ibu Menteri Sosial tentang kondisi di lapangan, apa yang dirasakan oleh para keluarga penerima manfaat. Tetapi selain itu, hal yang mendasari juga aluran secara tunai yang dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia itu dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, Pasal 5 Ayat 1 terkait mekanisme penyaluran dapat dilakukan dengan cara penarikan uang atau pembelian barang. Jadi tidak harus non-tunai, bisa juga secara tunai dan para keluarga penerima manfaat nantinya bebas membelanjakan bantuannya tersebut
untuk kebutuhan bahan pangannya sesuai dengan ketentuan, yaitu sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Dan pesannya, harapannya kepada para keluarga penerima manfaat itu bisa mempergunakan bantuan ini sebaik-baiknya dan secara bijak. Dan kepada pemirsa, para keluarga penerima manfaat, dan para pemilik e-warung, semoga tujuan dan niat dari Ibu Menteri Sosial ini agar program ini bisa berjalan dengan lancar itu bisa terwujud, dan harapannya program ini nantinya memang betul-betul bisa membantu para masyarakat, khususnya para keluarga penerima manfaat BPNT. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan pencerahan informasi. Sekali lagi, kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya dapat terus menyapa dan menyampaikan informasi-informasi penting, terpercaya, akurat, dan informasi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.